대성상의 옥상 임마! Hello everyone, come back with me, Nuansa Film. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul 71 Into the Fire. Film yang disutradarai oleh John Lee ini menceritakan 71 pelajar dalam mempertahankan daerahnya, yaitu daerah Pohang, Korea Selatan. Dan kebetulan, markas pertahanan dari mereka adalah salah satu gedung sekolah yang ada di Pohang. Pada 15 Agustus 1945, Korea resmi dibebaskan. Namun, wilayah Korea Utara dominan dipengaruhi oleh Uni Soviet, sedangkan Korea Selatan di bawah pengaruh Amerika Serikat. Namun, sebelum kita lanjut ke alur film, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe, serta tekan tombol loncengnya, supaya kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari Nuansa Film. Awal kisah, kita diperlihatkan tentara Korea Utara yang melakukan serangan dadakan pada Korea Selatan, tepatnya di daerah Yeongdeok. Serangan itu terjadi pada tanggal 8 Agustus 1950, dan serangan itu berlangsung selama 3 hari, dan Korea Utara menduduki Korea Selatan selama 40 hari. Lalu, kita diperlihatkan seorang tentara pelajar yang bernama Jang Bum. Dia ditugaskan untuk mengirim amunisi kepada tentara di atas gedung. Dan dia pun berangkat dengan melewati medan pertempuran. Setelah Jong Bum sampai di atas gedung, dia memberikan amunisi kepada para tentara yang sedang berperang. Namun naasnya, setelah Jang Bum turun dari gedung, dia melihat kawanan tentara Korea Selatan yang sedang di atas gedung sudah tewas dibunuh tentara Korea Utara. Setelah itu, Jang Bum diberi tugas kedua sebagai pelindung oleh letnan dari Korea Selatan, yakni Letnan Kim. Namun pada saat Letnan Kim menyerang musuh dan sudah dalam kondisi terpojok, bukan malah Jang Bum yang menyelamatkannya, melainkan rekan tentara Korea Selatan yang lain. Scene berpindah, Komandan Park yang merupakan komandan Korea Utara datang bersama pasukannya. Setelah itu, kita diperlihatkan oleh salah satu komisaris Korea Utara, yaitu Lee An-am, yang menyampaikan perintah dari pemimpin partai untuk menyerang seluruh bagian Korea Selatan, termasuk Sungai Nakdong. Namun, Komandan Park menolaknya dengan alasan kepemimpinan tertinggi ada di Panglima Agung. Kembali ke medan perang, karena pihak Korea Selatan merasa terpojok dan kalah jumlah, mereka terpaksa mundur dan kembali ke Pohang. Dan agar menyulitkan pihak Korea Utara untuk menyerang daerah Pohang, mereka memutus jembatan yang merupakan akses tunggal untuk menuju ke Pohang. Scene berpindah ke markas. Dari pihak Korea Selatan banyak sekali tentara yang terluka, termasuk Letnan Kim. Jong Bum yang berada di sisinya karena dia merasa bersalah atas luka yang diberikan oleh tentara Korea Utara. Namun naas, Letnan Kim tewas. Atas hal itu, Jang Bum merasa bersalah dan dia pun menangis. Lalu kita diperlihatkan Kapten Kang yang tidak terima atas keputusan atasannya, di mana sang atasan tidak ingin memberikan bantuan pasukan cadangan kepada tentara yang berperang di Yeongdeok. Dengan alasan karena tentara dari Korea Selatan sudah menipis. Bahkan sang atasan berkata bahwa semua tentara dari seluruh divisi akan berperang di Sungai Nakdong, karena Sungai Nakdong adalah pertahanan terakhir dari Korea Selatan. 그러면 여기 포항은 어느 부대가 지킵니까? Scene berpindah, kita diperlihatkan para pelajar yang datang dan nantinya akan menjadi tentara pelindung daerah Pohang. Dan di antara pelajar tersebut ada 3 mantan narapidana yang juga turut bergabung di dalamnya. Mereka bernama Pong Chun, Wang Pyo, dan Gap Jo. Kemudian setelah para tentara pelajar berkumpul, Kapten Kang memerintahkan bawahannya untuk memberikan senjata dan amunisi kepada mereka. Dia menjelaskan bahwa seluruh divisi dari tentara Korea Selatan akan berperang di Sungai Nakdong. Oleh karena itu, Kapten Kang menunjuk Jang Bum sebagai pemimpin dalam pasukan pelajar karena Jang Bum pernah ikut perang.
Banyak tentara pelajar yang lain yang tak setuju atas keputusan Kapten Kang, termasuk juga 3 mantan narapidana tadi. Namun keputusan dari kapten harus tetap dijalani. Sebelum pasukan tentara utama pergi, pasukan pelajar diberikan arahan dalam mengoperasikan peralatan yang diberikan. Dan Kapten Kang berpesan bahwa jika ada masalah bisa menghubunginya. Setelah kepergian tentara Korea Selatan, banyak sekali masalah yang dihadapi ketika Jang Bum memimpin timnya. Mulai dari harus mengajari para pelajar untuk menembak dan menghadapi sikap Gapjo yang selalu menentang perintahnya. Suatu saat, ketika Gapjo dan sahabatnya berada di gudang makanan, Pong Chun menemukan sebuah granat di dekatnya. Wang Pyo merasa penasaran dengan granat itu dan tanpa sengaja dia melepas perin granat tersebut yang membuat gudang makanan itu meledak. Kemudian kita diperlihatkan Jang Bum yang sedang menulis sebuah buku diari, di mana dia menulis segala cerita yang telah ia lalui mulai dari hari pemberangkatan hingga kejadian yang dialami sekarang ini. Tak lama kemudian, ada salah seorang tentara pelajar yang melaporkan bahwa ada tentara musuh mendekat. Dan Jang Bum langsung sigap menuju ke benteng pertahanan. Dia berinstruksi bahwa jangan melepaskan tembakan sebelum musuh menyerang. Namun pada saat itu, ada salah satu tentara pelajar yang menjatuhkan batu bata, dan yang mengakibatkan musuh mengetahui keberadaan mereka. Dan baku tembak pun terjadi. Keesokan harinya, Jang Bum dan sebagian pasukannya sedang mengambil amunisi yang terletak di luar markas. Saat akan kembali ke markas, ada seorang tentara Korea Utara yang menyerangnya, dan Wang Pyo tertembak olehnya. Mengetahui akan hal itu, Gapjo yang merupakan sahabat Wang Pyo marah, lalu mengejar tentara Korea Utara tersebut. Dan hal itu mengakibatkan seluruh pasukan ikut mengejar. Ternyata tentara yang menyerang pasukan pelajar itu hanya sebagai umpan untuk perangkap yang disiapkan oleh Korea Utara untuk menyergap para pasukan pelajar. Dalam perang jarak dekat itu, pasukan tentara pelajar yang diselimuti kepanikan terus menembaki tentara Korea Utara yang pada akhirnya menyebabkan tentara Korea Utara terpaksa mundur dan pasukan pelajar mengejar pasukan yang tersisa. Di tengah pengejaran, Jang Bum dan Gapjo menemukan seorang tentara Korea yang ternyata tentara itu adalah anak kecil. Pada saat itu, Jang Bum melarang Gapjo untuk menembaknya, namun Gapjo tetap ngeyel. Scene berpindah, kita diperlihatkan Daryong yang sedang diinterogasi oleh Lee An-am di markas Korea Selatan. Namun tak lama kemudian, datanglah Komandan Park. Dia mengejek Lee An-am bahwa cara yang dia lakukan gak efektif. Dan kemudian Daryong dibawa ke Komandan Park untuk pergi menuju ke Pohang dan menyuruh Daryong membawa bendera putih. Sesampainya di Pohang, tentara pelajar kebingungan atas kedatangan Komandan Park. Lalu Komandan Park berkata bahwa akan mengambil alih Pohang pada jam 12 tepat. Namun jika para pasukan pelajar menggantungkan bendera putih, maka mereka akan dibiarkan selamat. Mendengar hal itu, Jang Bum dengan tegas menolaknya. Kita diperlihatkan kembali dengan perdebatan antara Kapten Kang dan atasannya terkait bala bantuan yang dikirimkan ke Pohang. Pada akhirnya, Kapten Kang diajak bertemu dengan komandan dari pihak Amerika Serikat. Dia berkata bahwa akan sangat kesulitan jika mengirimkan pasukan cadangan ke Pohang. Namun, pihak Amerika Serikat akan memberikan senjata super bazooka untuk menghadapi tank tentara Korea di Pohang. Kembali ke sisi markas Pohang, terlihat Gapjo dan Jang Bum sedang berkelahi. Hal itu disebabkan karena Gapjo sudah merasa putus asa dan akan ikut bertempur di Sungai Nakdong. Dan perkelahian itu berhenti seketika ketika ada suara tembakan dari seorang tentara pelajar yang menembak mati rekannya. Hal itu disebabkan karena dia tak kuasa melihat temannya sekarat. Tahu akan serangan yang akan dilakukan Korea Utara ke Pohang, tentara pelajar membakar semangatnya dan melakukan persiapan untuk menghadapi pertempuran. Scene menampilkan Gapjo dan Pong Chun yang membantu tentara Korea Utara mendorong mobil tempur yang macet yang akan berangkat menuju Pohang.
Shin kembali menampilkan markas Pohang. Peperangan di Pohang pun dimulai dengan peluncuran peluru rudal dari mortar pihak Korea Selatan. Namun peluncuran pertama malah gagal nih, dan peluru mortarnya malah nggak sampai ke musuh. Percobaan kedua pun akhirnya berhasil dan mengenai pihak Korea Utara. Mengetahui kebaikannya dibalas oleh peluru rudal, Komandan Park akhirnya marah dan pada jam 12 tepat, pasukan Korea Utara diperintahkan untuk berperang. Dan setelah itu, peperangan pun dimulai. Shin berpindah sekejap dan memperlihatkan Kapten Kang dan pasukannya yang menuju ke Pohang. Kembali lagi ke sisi perjuangan para pelajar. Merasa diri mereka kalah jumlah, seorang pelajar memberanikan diri mengorbankan nyawa untuk menghancurkan tank musuh dengan cara membawa bom. Lama-kelamaan perang terjadi, pasukan Korea Selatan mulai terdesak. Jang Bum memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam gedung sekolah. Pada saat Jang Bum mau masuk ke dalam gedung sekolah, tiba-tiba senapan yang ia gunakan kehabisan amunisi. Dalam kondisi tersesak, tiba-tiba Gapjo dan Pongchun datang membawa truk Korea Utara yang telah ia sita. Di sisi lain, kita diperlihatkan Choi Dae-sun dengan beraninya membawa bom menuju ke arah tank Korea Utara dan menyebabkan tank Korea Utara tak berjalan. Namun karena hal itu juga, dia juga harus kehilangan nyawanya. Kemudian Shin menampilkan Gapjo dan Jang Bum sedang bercerita kehidupan mereka sembari membalut luka mereka masing-masing. Setelah itu, Gapjo dan Jang Bum bertempur mati-matian melawan tentara Korea Utara di dalam gedung. Dan pada saat itu juga, Pongchun menyelamatkan nyawa Gapjo dari timah panas tentara Korea Utara. Gapjo pun semakin membara dan bersemangat untuk membunuh tentara Korea Utara. Gapjo dan Jang Bo berusaha menuju ke atap gedung karena sudah ada senjata yang disusun salah satu rekan tentara pelajar di sana. Shin berpindah, Kapten Kang yang sudah dekat dengan markas Pohang terkejut karena serangan demi serangan sudah diluncurkan oleh pihak Korea Utara. Lalu kita diperlihatkan tank Korea Utara yang dibasoka oleh pasukan cadangan yang dipimpin oleh Kapten Kang. Melihat hal itu, Komisaris Lee An-am bacot nih. Karena geram, Komandan Park langsung tak sungkan untuk membunuhnya di depan tentara Korea Utara. Setelah itu, Komandan Park langsung menuju ke arah atap gedung untuk membunuh Gapjo dan Jang Bum. Di atap gedung, terlihat Gapjo dan Jang Bum sedang menembaki tentara Korea Utara yang naik ke atap. Pada saat itu juga, pasukan cadangan dari Korea Selatan yang dipimpin oleh Kapten Kang datang untuk membantu tentara pelajar. Dan Korea Selatan berhasil membalikan posisi Korea Utara. Lalu Shin menampilkan Gapjo dan Jang Bum yang tertembak oleh tentara Korea Utara. Namun mereka masih kuat menahannya. Tak selang waktu lama, Komandan Park sampai di atas gedung dan langsung mengeksekusi Gapjo. Setelah Gapjo, kini giliran Jang Bum yang akan dibunuhnya. Namun ternyata secara diam-diam Jang Bum memasang peluru di senapannya. Dan ketika Komandan Park mau membunuhnya, Jang Bum spontan juga menembaknya. Namun pada saat itu, Komandan Park masih berdiri kokoh layaknya pria tak tertembak. Dan sekali lagi, ketika dia ingin membunuh Jang Bum, ternyata Komandan Park sendiri yang ditembak oleh Kapten Kang. Mengetahui Jang Bum tewas, Kapten Kang memeluk dan meminta maaf kepada Jang Bum. Film pun tamat.